Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cerita seputaran Cianjur dan Kerajaan Sunda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan tentang sejarah Cianjur dan Kerajaan Sunda ini. Selamat menyaksikan tayangan video ini. Video hanya sekedar video ilustrasi saat kami sedang berada di kota Cianjur Selatan. Negeri Cianjur, dari belahan timur inilah Sukabumi berasal. Tidaklah banyak yang mengetahui bahwa keberadaan Cianjur adalah sebagai kunci daripada keberadaan kerajaan Sunda penerus kerajaan Pajajaran. Walaupun kenyataan sejarah tidaklah tercatatkan dalam beberapa literatur yang ada bahwa Cianjur adalah sebuah kerajaan. Namun berdasarkan sumber-sumber tertulis bahwa sejak tahun 1614 daerah sekitar Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah wilayah kekuasaan Mataram. Pangeran Jayasasana atau Raden Wiratanudatar putra dari Raden Arya Wangsagoparana dalam Sagara Herang mengemban tugas untuk mempertahankan daerah Cimapak dari kekuasaan kolonial Belanda maupun dari kekuasaan Mataram atas Tatar Sunda. Upaya Wiratanudatar ini berkaitan dengan usaha Belanda untuk menjalin kerjasama dengan raja-raja di seluruh Pulau Jawa. Indikasi akan terjadinya kekosongan kekuasaan atas Tatar Sunda yang selama ini berada di bawah pemerintahan Mataram telah dirasakan oleh para petinggi di Tatar Sunda bahwa akan terjadi kekosongan kekuasaan di Tatar Sunda seiring dengan sikap Amangkurat I yang terus-menerus memberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Maka pada tahun 1665, Wiratanudatar yang berasal dari daerah Nangkaburit Subang dan memiliki darah Pajajaran serta darah asli Kawali Ciamis ini, pada saat itu membuka babakan baru di daerah yang kelak disebut Cianjur. Para petinggi di Tatar Sunda memanfaatkan situasi dengan dinobatkannya sang pangeran oleh 7 penguasa daerah di Tatar Sunda untuk menjadi Raja Sunda Cianjur penerus kerajaan Pajajaran. Karena adanya indikasi kekosongan kekuasaan itulah, maka Wiratanudatar melahirkan wilayah politik baru di daerah yang bernama Cikundul dan membuat pemerintahan yang terbebas dari kekuasaan Mataram maupun Belanda, dan kelak pusat pemerintahannya dipindahkan ke daerah Pamoyanan Cianjur, serta saat itu ia mendeklarasikan penobatannya di daerah Gunung Rompang, yaitu tepatnya di jajaran Gunung Bengbreng daerah Loji perbatasan antara Ciamas dan Palabuhan Ratu. Ketujuh pemimpin daerah tersebut mengukuhkan Wiratanudatar sebagai Raja Gagang penguasa Sunda Pajajaran dari Cianjur. Gunung Rompang adalah sebuah wilayah bekas pertempuran antara Bagus Kumbang Setra, suami dari Nimas Purnamasari putri Raja Pajajaran dengan pasukan Banten di mana terdapat banyak sisa-sisa senjata dan alat perang yang telah rompang atau rusak. Gunung Bengbreng bisa diakses pula dari daerah Cipamingkis Cianjur selain dari daerah Loji Pelabuhan Ratu. Wiratanudatar I, Pangeran Jayasasana, dikukuhkan sebagai Raja Gagang pada tanggal 14 Rabiul Awal atau 1076 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 1665 yang menempatkan Wiratanudatar sebagai pelanjut tahta kerajaan Pajajaran disebabkan ia memiliki darah keturunan dari Galuh di Pakuan Pajajaran dan Kawali serta memegang pusaka berbentuk gagang tongkat yang digunakan sebagai penobatan Raja baru Pajajaran. Berita mengenai Raja Gagang ini tercatatkan dalam buku De Priangan, jilid 2 halaman 130 dak Register Belanda. Tanggal 14 Januari tahun 1666 yang mencatatkan adanya ekspedisi Sersan Sipio yang menyatakan diterimanya surat dari Raja Gagang, yang intinya menyatakan telah berdirinya kerajaan baru pelanjut kerajaan Pajajaran bernama Kerajaan Cianjur, yang menyatakan diri sebagai raja di pegunungan dengan tidak tunduk kepada Mataram maupun Belanda atau kepada Banten dan Cirebon, tetapi langsung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada saat penobatannya, hadir sebagai tuan rumah yaitu Sang Hyang Prabu Jampang Manggung atau Prabu Boros Ngora, lalu hadir pula Raden Sang Hyang Panaitan, Adipati Sukawayana, Dipati Lumaju Gede Nyilih Nagara dari Cimapak, Dalem Nalamata dari Cipamingkis, Dipati Jayaloka dari Cidamar, Hyang Jatuna dari Kandangwesi, Garut, Dipati Krutuwuna dari Parakantilu, dan Hyang Manda Agung dari Sancang. Kerajaan Cianjur menguasai 10 penguasa daerah, termasuk daerah yang telah menjadi Sukabumi sekarang dan dirayakan dengan selamatan sebagai pelanjut penobatan. Baru beberapa tahun kemudian, anaknya Raden Arya Wiratanudatar, yaitu Raden Adipati Arya Wiratanudatar II adalah Bupati Tanah Baru Cianjur yang mendapatkan pengakuan VOC. Tulisan ini berupa suatu koreksi dari beberapa tulisan sejarah yang menyebutkan bahwa Wiratanudatar I adalah Bupati,
Kenyataannya adalah Wiratanudatar I bukan bupati, tetapi ia adalah seorang raja. Sejarah Cianjur tidak sekedar dalam Cikundul. Selama ini sejarah Cianjur seolah berhenti dalam riwayat dalam Cikundul Raden Jayasasana, Bupati Cianjur yang memerintah antara tahun 1677 sampai tahun 1691. Kendati pada masa itu belum lahir nama Kabupaten Cianjur, namun tetap dalam Cikundul dianggap sebagai bupati pertama. Sebetulnya masih banyak riwayat dalam Cikundul lainnya yang belum terungkap. Namun sayangnya sejarah dalam Cikundul hingga kini hanya berkutat di seputar pernikahannya dengan Putri Jin hingga memperoleh 3 anak, yakni Raden Surya Kancana yang memerintah kerajaan Jin di Gunung Gede Cianjur, Raden Endang Sukaesih yang bersemayam di Gunung Ceremai, dan Raden Andaka Wirusajagat yang bersemayam di Kumbang Karawang. Hampir semua elemen masyarakat merasa cukup mengenal dalam Cikundul sebatas pernikahannya dengan Putri Jin tersebut. Yang uniknya semua elemen itu meyakini bahwa dalam Cikundul adalah penyebar agama Islam di Cianjur. Namun tatkala ditanya di pesantren mana dalam Cikundul menimba ilmu dan kiprahnya apa saja dalam penyebaran agama Islam, 2 pertanyaan tersebut nyaris tidak terjawab karena sebagian besar elemen masyarakat sudah merasa cukup mengenal sosok dalam Cikundul yang prestasinya hanya menikahi Putri Jin. Padahal apabila disimak, kiprah dalam Cikundul begitu banyak dalam syiar Islam di beberapa babat dan wawacan, jadi tidak hanya sekedar menikahi Putri Jin. Demikian juga dengan keberadaan Cianjur, seolah-olah sebelum datangnya dalam Cikundul hanya berupa hutan belantara yang belum tersentuh manusia. Padahal setelah dipopulerkannya penelitian tentang situs Batu Gunung Padang tahun 2011, kita semuanya dibuat tercengang oleh penelitian para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Karena ternyata sejak 13.000 tahun sebelum Masehi di Cianjur sudah terdapat peradaban manusia yang dengan gilang gemilang membuat bangunan megah yang kita kenal sebagai situs Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Cianjur. Selain Gunung Padang, di dalam naskah Pangeraan Wangsakerta tahun 1677, yang diterjemahkan Yosef Iskandar menjelaskan bahwa pada abad kedua Masehi di Cianjur pernah berdiri sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Ujung Kidul yang beribu kota di Agrabintapura. Diperkirakan lokasinya di sekitar Kecamatan Agrabinta sekarang. Walaupun naskah Wangsakerta hingga kini masih diperdebatkan oleh para sejarawan, namun dalam paparannya menyebutkan bahwa Kerajaan Ujung Kidul diperintah oleh Prabu Sweta Liman Sakti yang merupakan adik kandung dari Prabu Dewawarman, Raja Kerajaan Salakanagara di Pandeglang, Banten. Sayangnya sejarah Kerajaan Ujung Kidul atau Kerajaan Agrabintapura dalam naskah Wangsakerta hanya sebatas masa pemerintahan Prabu Sweta Liman Sakti. Hingga kini belum diketemukan sejarah atau dongeng tentang kelanjutan kerajaan tersebut yang terhubung dengan sejarah dalam Cikundul. Selain itu, Raden Damanhuri, mantan sekretaris daerah Kabupaten Cianjur tahun 1970-an, dalam bukunya yang berjudul Hikayat Suatu Bangsa Hingga Lahirnya Negeri Cianjur Jilid 1, menyatakan bahwa di Kecamatan Bojong Picung, Cianjur pernah berdiri Kerajaan Tanjung Singuru dengan rajanya Prabu Jakasusuru. Damanhuri menjelaskan bahwa Kerajaan Tanjung Singuru pernah diserang oleh pasukan dari Kesultanan Banten. Namun serangan tersebut dapat dipatahkan oleh bantuan pasukan dari Kerajaan Pajajaran. Dalam sumber pantun yang disusun oleh penulis dan wartawan Budi Rahayu Tamzah dipaparkan bahwa Prabu Jakasusuru nama kecilnya adalah Raden Munding Kasiringan Wangi yang merupakan putra Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Sayangnya kelanjutan sejarah Kerajaan Tanjung Singuru hanya sebatas zaman Jakasusuru. Hingga kini belum diketemukan naskah lainnya yang dapat menghubungkan dengan sejarah dalam Cikundul. Namun demikian, terdapat sejarah lain tentang kerajaan di Cianjur pada masa lampau yang lengkap, yaitu Kerajaan Jampang Manggung yang kami dapatkan secara lisan dari ahli waris Kerajaan Jampang Manggung, yakni Kiai Haji Jalaluddin Isaputra, sesepuh Pondok Pesantren Bina Ahlak di Kampung Sukawargi, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur. Sayangnya beberapa peninggalan kerajaan kini sudah raib dijual oleh salah seorang kerabat Kiai Haji Jalaluddin. Peninggalan yang kini tersisa dan disimpan dengan baik berupa puluhan senjata pusaka dengan beragam usia, malah terdapat senjata tosa peninggalan Prabu Kujang Pilawa Raja pertama Jampang Manggung, diperkirakan benda pusaka peninggalan abad ke-5 Masehi. Sedangkan buku sejarah berupa kitab wawacan turut raib dijual oleh salah seorang kerabat Kiai Haji Jalaluddin.
Wawacan Kerajaan Jampang merupakan sejarah kerajaan terlengkap hingga tersambung dengan dalam Cikundul. Selain kerajaan-kerajaan, ternyata di Cianjur juga pernah berdiri beberapa pemerintahan kabupaten yang sejaman dengan dalam Cikundul. Di antaranya Kabupaten Cibalagung dengan 4 orang bupati yang memerintah secara turun-temurun dengan menyandang gelar Dalem Arya Natamanggala. Kabupaten Cibalagung didirikan oleh Raden Natamanggala, kemudian mendapat pengesahan dari Sultan Mataram sehingga Bupati Cibalagung pertama ini mendapat gelar dari Sultan Mataram nama Raden Mas Babat Angsal atau Satria Kinayungan. Namun ternyata dalam Babat Cibalagung terdapat juga versi lain yang dipercaya sebagai pendiri Kabupaten Cibalagung yakni Dalem Arya Yuda. Keturunan Dalem Arya Yuda hingga kini masih hidup dan menyimpan berbagai pusaka yang dikeramatkan seperti gong renteng, uang logam, pedang, dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah surat pengangkatan Dalem Arya Yuda sebagai Bupati Cibalagung oleh Sultan Cirebon. Surat tersebut dicap Kesultanan Cirebon dan masih tersimpan di salah seorang ahli waris Dalem Arya Yuda di Desa Bobojong, Kecamatan Mande. Pada kesempatan lain mudah-mudahan dapat kita simak beberapa versi Babat Cibalagung tersebut. Selain Cibalagung, terdapat pula Kabupaten Cihea yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Haurwangi, Cianjur. Bupati Cihea yang terkenal adalah Dalem Pasir Mataram yang makamnya masih ramai dikunjungi penziarah di Gunung Cupu, Desa Cihea, Kecamatan Haurwangi. Dalem Pasir Mataram hidup sejaman dengan Dalem Cikundul. Menurut diktat berjudul Sejarah Kanjeng Dalem Cikundul yang dicetak Yayasan Wargi Cikundul tahun 1996, Dalem Pasir Mataram nama kecilnya adalah Raden Nerangbaya. Sedangkan Cihea dibangun atas instruksi Sultan Mataram Amangkurat pertama tahun 1646 sampai tahun 1677. Penguasa Kesultanan Mataram ini terkenal dekat dengan penjajah Belanda dan selalu curiga terhadap para bupati di Tatar Sunda akan berontak kepadanya. Oleh karena itu, Amangkurat pertama mendirikan Kabupaten Cihea sebagai sarana memata-matai sepak terjang para bupati Sunda, khususnya Dalem Cikundul, Dalem Cibalagung, dan lain-lain. Dalem Pasir Mataram ditugasi untuk mengawasi gerak-gerik para bupati Sunda yang dikhawatirkan akan berontak kepada Sultan Mataram. Babat Cihea juga terdapat beberapa versi, sebagai penutup seperti diutarakan sejarah singkat Kerajaan Jampang Manggung, yang menurut kami patut diangkat karena sejarahnya cukup lengkap hingga tersambung dengan Dalem Cikundul dan masih memiliki benda-benda peninggalan para Raja Jampang Manggung. Kerajaan Jampang Manggung didirikan oleh Prabu Kujang Pilawa sekitar abad ke-5 Masehi. Kujang Pilawa adalah menantu Raja Sugiwanca yang memerintah Kerajaan Jampang Datar dan Kerajaan Malabar Bandung. Oleh Sugiwanca, Kerajaan Jampang Datar dipasrahkan kepada Kujang Pilawa. Setelah memerintah, Kujang Pilawa mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Jampang Manggung yang terletak di puncak Gunung Jampang Manggung di wilayah Kecamatan Cikalong, Kulon sekarang. Kerajaan ini pernah mendapat serangan dari Kerajaan Dhaka dari India, namun dapat dipatahkan. Beberapa benda pusaka peninggalan Kerajaan Dhaka yang berhasil direbut masih disimpan dengan baik oleh Kiai Haji Jalaluddin Isa putra ahli waris Kerajaan Jampang Manggung. Kerajaan Jampang Manggung diperintah oleh 20 orang raja secara turun-temurun. Suasana pemerintahan pada zaman Prabu Laksajaya, Raja Jampang Manggung terakhir yang sejaman dengan Dalem Cikundul. Pada masa pemerintahan Prabu Laksajaya, agama Islam sudah dianut oleh raja dan rakyat Jampang Manggung. Penyebar agama Islam di wilayah Cikal Bakal Cianjur ini adalah Rangga Wulung, Raja Jampang Manggung ke-19. Ia adalah kakak kandung Laksajaya. Rangga Wulung meletakkan tahta raja untuk diserahkan kepada Laksajaya adiknya. Rangga Wulung lebih tertarik mendalami agama Islam dengan berguru kepada Sunan Gunung Jati Cirebon. Oleh Sunan Gunung Jati Cirebon, Rangga Wulung setelah mendalami agama Islam di Cirebon, kemudian diberangkatkan ke Mekah menunaikan ibadah haji. Setelah menjadi ulama, ia diberi nama Syekh Abdul Jalil. Ialah yang berjasa menyebarkan Islam di wilayah Jampang Manggung, Cianjur. Namun setelah wafatnya Syekh Abdul Jalil, tidak ada lagi ulama yang mumpuni untuk memimpin pembinaan akidah warga Jampang Manggung. Oleh karena itu, Prabu Laksajaya kemudian mengirim surat kepada Sultan Cirebon Panembahan Ratu agar mengirim ulama ke Jampang Manggung. Selain itu, Laksajaya meminta agar ulama yang nantinya dikirim harus dapat mengajarkan cara menanam padi di sawah yang saat itu disebut Huma Banjir. Sebab rakyat Jampang Manggung masih belum terbiasa menanam padi di sawah karena terbiasa menanam padi di gunung-gunung, Huma.
Sultan Cirebon kemudian mengirimkan Raden Jayasasana untuk membina akidah warga Jampang Manggung. Selain itu ia juga mengajarkan cara menanam padi di sawah. Maka dengan adanya keterangan ini diperkirakan Raden Jayasasana adalah tokoh yang pertama kali mengajarkan cara menanam padi di sawah di Cianjur, Jampang Manggung. Karena cakap dan cerdas, Raden Jayasasana akhirnya sering pula dilibatkan dalam berbagai urusan pemerintahan dan militer. Malah tatkala kerajaan Jampang Manggung mendapat serangan dari pasukan Banten, Jayasasana turut memimpin pasukan mengusir pasukan Banten dari Jampang Manggung. Raden Jayasasana dinikahkan dengan Dewi Amitri Putri Hibar Palimping Pati Jampang Manggung yang kebetulan tidak memiliki anak lelaki. Dan karena Prabu Laksajaya juga tidak memiliki anak laki-laki, Jayasasana kemudian terpilih menggantikan Prabu Laksajaya. Namun Jayasasana tidak meneruskan pemerintahan sebagai seorang raja. Ia kemudian membuka pemerintahan baru di pinggir sungai Cikundul. Oleh karena itu Raden Jayasasana populer dengan sebutan Dalem Cikundul. Oleh Sultan Cirebon ia diberi gelar nama Raden Arya Wiratanu. Sejarah Dalem Cikundul juga terdapat beberapa versi. Yang sudah dikenal adalah versi yang menyatakan bahwa Dalem Cikundul adalah keturunan Raja Talaga. Sebagai penutup ini kami menyarankan kepada pemerintahan Kabupaten Cianjur agar membentuk tim guna menyusun kembali sejarah Cianjur yang lebih luas, tidak seperti buku-buku babat Cianjur yang sudah ada hanya sebatas sejarah Dalem Cikundul dan keturunannya. Tentunya tim tersebut harus melibatkan pakar sejarah yang diakui keberadaannya di tanah air sebagai penyusun buku sejarah berdirinya sebuah kota atau kabupaten.